Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sedang berada di ruangan Bapak Kepala SMA Negeri 4 Banjarmasin, tempat saya bertugas, dan hari ini saya akan melakukan wawancara terkait tugas demonstrasi kontekstual di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal yang berpihak pada murid. Silakan untuk disimak dan dianalisis hasil wawancara yang saya lakukan. Baik, Bapak Haji Arusliadi MPD, terima kasih atas waktunya Pak ya. Waktu, kemudian tempat, kemudian juga nanti Bapak akan saya minta tolong untuk menjawab beberapa pertanyaan terkait tugas kami sebagai CGP dalam hal demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan Pak. Bapak bersedia Pak? Insya Allah bersedia. Untuk yang pertama ini, sebelum saya masuk ke pertanyaan, saya mohon kiranya Bapak bisa memperkenalkan diri. Silakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arusliadi sebagai Kepala SMA Negeri 4 Banjarmasin yang dipercaya mulai Juni tahun 2022. Sebelumnya saya bertugas sebagai guru di daerah, kemudian mutasi ke Banjarmasin tahun 2020, kemudian dari pinggiran ke kota, ke tengah kota 2002, kemudian diangkat sebagai PLT tahun 2016 di SMA Negeri 7 Banjarmasin. Kemudian pada tahun 2017 saya dipercaya secara definitif sebagai kepala sekolah di SMA Negeri 7 Banjarmasin hingga tahun 2022. Nah, jadi pada Juni 2022 ke mutasi ke SMA 4 Negeri Banjarmasin sampai sekarang. Itu riwayat tugas saya sebagai guru mula-mula dan juga sebagai kepala sekolah. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Perkenalan singkatnya, saya mohon izin nanti hasil video wawancara ini nanti saya upload di YouTube saya Pak ya. Kemudian mungkin nanti ada saya tuliskan misalnya riwayat sedikit dari Bapak tadi pernah di SMA 7 kan Pak, kemudian baru ke SMA 4. Sekitar 7 tahun ya Pak, sudah ya Pak? Ya. Sekitaran itu ya Pak. Nah, ini beberapa pertanyaan ini terkait pengambilan keputusan selaku kepala sekolah yang pernah Bapak alami, baik itu waktu di SMA Negeri 7 Banjarmasin maupun yang ketika Bapak di SMA 4. Pertanyaan pertama ya Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang menjadi atau yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Bagaimana cara Alhamdulillah, Bapak? kasus-kasus yang dilema tadi itu biasanya akan muncul sendiri ke permukaan pada saat permasalahan-permasalahan muncul. Nah, sehingga manakala kita menghadapi dilema itu, maka kita akan berkolaborasi dengan tim waka, guru dan lain-lainnya. Nah, sebelumnya kita akan identifikasi permasalahannya apa, akar permasalahannya apa, kemudian nanti akan kita cari solusi terbaiknya. Apa saja solusi-solusi yang bisa terbaik bagi semua, termasuk juga bagi sekolah. Nah, untuk itu mungkin dari masukan teman-teman juga, terutama apalagi saya misalnya baru di sini, saya perlu sekali masukan dari teman-teman yang lama di sini. Kalau itu terkait dengan lingkungan, nah, seperti itu kira-kira. Setelah teridentifikasi tadi, nanti kita akan pilih mana yang keputusan atau keputusannya relatif risikonya kecil, kemudian kebermanfaatannya, kemaslahatannya lebih besar, baik bagi sekolah, bagi warga sekolah dan lingkungan atau stakeholder atau
pemakai atau orang tua siswa dan lain-lain seperti itu. Baik Pak, sebagai kepala sekolah kan Bapak pasti banyak menemui kasus-kasus yang perlu keputusan dari pimpinan ya Pak ya. Nah sekarang Bapak bisa nggak Pak memberikan mungkin satu contoh misalnya yang kasus dilema etika yang artinya sama-sama memiliki nilai kebenaran Pak. Artinya ada dua pihak yang berkonflik tapi sebenarnya dua pihak itu masing-masing punya alasan yang benar. Itu kan dilema etika. Atau mungkin Bapak pernah menemui kasus bujukan moral dalam artian kasus ini terlihat sudah jelas siapa yang benar siapa yang salah, tapi ibaratnya Bapak diminta untuk membuat satu keputusan yang bahasanya tadi Pak untuk kemaslahatan bersama dan kemudaratan yang lebih kecil gitu. Bisa nggak Bapak? Ya, terima kasih. Untuk ini biasanya memang sering terjadi, terutama manakala kita menghadapi masa-masa akhir tahun pelajaran. Di situ biasanya ada pada saat kenaikan kelas. Pada saat kenaikan kelas tidak jarang ada beberapa pihak yang akan menemui sesuatu suatu keputusan yang harus kita ambil pada saat penentuan. Nah, penentuan kenaikan kelas. Sisi lain misalnya kalau anak-anak itu biasanya ada saja yang bermasalah. Kemudian sisi guru juga ada alasan-alasan karena mungkin beberapa hal yang antara lain dengan kedisiplinannya, baik masuk kelas, tugas dan lain-lain, sehingga menurut kriteria sementara oleh pihak guru misalnya nilainya atau nilai sikapnya masih kurang atau bagaimana. Nah, sisi lain kita akan melihat juga latar belakang daripada permasalahan yang dihadapi anak. Nah, manakala memang anak itu terpaksa dengan suatu kondisi yang mengharuskan atau memaksa dia tidak ikut aktif dalam pembelajaran atau dalam pembantu dan lain-lain, maka ini perlu kita dalami lagi permasalahannya. Nah, andai kata permasalahan tadi menyangkut banyak yang eksternal, menyangkut hidup-kehidupannya, contohnya saja misalnya anak-anak itu tidak aktif, tidak bisa ikut belajar dengan sesama dengan peserta didik lain karena misalnya ikut membantu kelangsungan hidup, ikut bekerja sambil bekerja, ikut membantu orang tua misalnya usahanya, yang terkadang ada anak-anak itu malam-malam dia bekerja sampai misalnya ada juga yang membantu orang tua sampai larut malam. Nah, sehingga dia tidak bisa full atau tidak bisa maksimal. Nah, kemudian ada juga anak-anak yang ternyata misalnya dia terpaksa untuk tidak hadir sekolah karena juga bekerja untuk membiayai dirinya dan adik-adiknya. Ini yang miris sekali kan. Nah, kemudian juga ada juga yang dia tidak mengerjakan tugas misalnya sebagaimana biasa, sebagaimana mestinya karena terganggu dengan aktivitas lain tadi. Nah, sehingga mungkin kalau menurut guru-guru kita kan ini dari segi nilai portofolio tugas dan lain-lain itu kurang. Nah, tapi setelah kita melihat tadi kondisi atau latar belakang yang mengapa dia tadi menghadapi permasalahan itu dan dia belum bisa keluar dari itu dan dia harus mau tidak mau ikut berjuang terutama untuk kepentingan hidupnya. Nah, ini kita merasa perlu untuk membantu, bahkan kita menyelamatkan. Satu sisi kan anak ini harus kita bantu, kita selamatkan sehingga dia bisa bersekolah. Nah, pada kesempatan itulah kita memberikan pengertian kepada teman-teman guru supaya bisa memahami, bahkan kita membantu nanti mencari jalan keluar.
apalagi kalau secara eh, kognitif dia mempunyai kemampuan artinya mempunyai kemampuan yang normal, cuma hanya kesempatan dan keadaan saja. Nah inilah mungkin perlu diselamatkan dia sebagai selaku anak bangsa yang bisa mungkin nanti mudah-mudahan dia bisa menolong dirinya dan keluarganya. Jadi ini akan penting untuk kita selamatkan, kita bantu. Nah, biasanya teman-teman guru setelah kita beri pengertian dan lain-lainnya juga ikut mendukung sehingga dia ini nanti bisa terselamatkan. Bisa saja masalah ketertinggalannya kita dengan remedial dan lain-lain. Itu mungkin yang atau juga contoh lain ada di sini misalnya dalam rangka PPDB ini ada yang misalnya memang tetangga kita orang tua yang tidak mampu dan hanya beberapa meter dari radius yang zonasi yang terakhir, maka juga perlu kita bantu. Nah ini bisa kita bantu sesuai dengan formasi yang masih tersedia. Nah itu saja mungkin beberapa tentang problematika. Dan Baik Pak, panjang lebar Bapak menjelaskan, berarti boleh saya nyimpulkan ya Pak, berarti selama ini teknik yang Bapak jalankan untuk mengambil keputusan, Bapak lebih mementingkan kepentingan murid ya Pak, itu yang diutamakan ya. Karena Bapak memikirkan nanti peduli bagaimana masa depannya. Jadi keadilan bagi masa depan anak itu seperti apa, meskipun mungkin secara prosedur ya Pak terlihat seperti kita melanggar peraturan kenaikan kelas, tapi Bapak lebih memikirkan kalau kita misalnya harus melanggar, cuman ada kebijakan bagaimana secara agar si anak itu tetap punya masa depan, tetap bisa naik kelas misalnya ya kan Pak. Tapi ibaratnya kita bantu dengan kebijakan baru yang lebih membantu si anak untuk bisa tetap memenuhi prosedur kenaikan kelas tadi, seperti itu kah Pak? Sebenarnya tidak melanggar aturan, cuman kita memberikan tambahan waktu sehingga dia bisa mencapai kriteria yang diinginkan dengan ketentuan. Misalnya tadi kalau memang ya misalnya tugas-tugas yang belum selesai kita bisa bantu untuk waktu remedialnya. Kemudian kalau memang ketentuan misalnya pada batas tertentu kehadiran, ya ini yang kita toleransi mungkin karena tadi latar belakang, bukan dia karena malas, bukan karena dia dengan tidak ada keterpaksaan gitu. Dan juga kita akan memaksimalkan nanti teman-teman yang terkait di sini dalam pembinaan BK, kemudian wali kelas dan bapak guru yang terlibat di kelas itu. Ya, seperti baik. itu. Nah itu tadi terkait secara teoritik, Bapak secara aplikasinya Pak, kan Bapak ketika akan mengambil keputusan pasti ada tahapan-tahapannya kan Pak yang Bapak lewati gitu. Tahapan atau prosedur pengambilan keputusan itu seperti apa Pak? Apakah Bapak ketika masalah itu terjadi langsung mengambil satu statement, ibaratnya ini harus naik misalnya atau ini harus diterima, atau Bapak ibaratnya melewati beberapa tahapan dulu? Tadi Bapak ada menyampaikan misalnya ada investigasi dulu, ada penelitian dulu lah ibaratnya kan, misalnya kasus anak PPDB tadi radiusnya ternyata sangat dekat, tapi di tahap pertama anak itu tidak diterima karena keluar dari kuota sekolah misalnya. Tahapannya seperti apa? Pertama tadi kita identifikasi masalah, kedua pengumpulan fakta-fakta di lingkungan terkait dengan misalnya anak-anak yang terancam tidak naik. Tadi kita akan juga mendengar mempertanyakan kepada teman-teman wali kelas seberapa jauh dan seberapa besar permasalahan dan yang pernah ditangani juga dengan teman-teman BIKA tadi, sehingga keputusan kita mudah-mudahan yang terbaik lah terutama bagi anak-anak. Kemudian untuk yang
misalnya kasus PPDB tadi, ya tentu saja kita akan juga melihat dan mungkin ada perwakilan atau teman kita tim untuk benar-benar meneliti sejauh mana posisi dan keberadaan masyarakat yang itu apa namanya yang terkendala tadi. Jadi memang kita juga akan berusaha mencoba membantu, tapi juga tidak semuanya karena ada hak-hak lain yang bisa. Jadi yang memang sangat diperlukan, dan kalau yang kita bantu biasanya memang orang yang kurang mampu gitu lah. Kalau kalian mampu kan dia bisa aja ke sekolah lain yang jauh. Nah kalau ini yang tidak mampu ternyata benar, setelah investigasi oleh tim, kemudian kita rumuskan, kemudian kita bentuk seperlunya. Oke, baik. Nah, selama ini Pak, apa aja yang menurut Bapak, hal-hal apa yang menurut Bapak tuh Bapak anggap efektif ketika mengambil keputusan Pak, terutama pada kasus-kasus dilema etika tadi Pak? Apa namanya, kita tadi kita mulai dengan identifikasi masalah, kemudian masukkan teman-teman tim waka, tim sesuai dengan bidangnya, kemudian dan kita akan mencoba mana yang menguntungkan bagi banyak pihak dan mana yang intinya risikonya rendah, kemanfaatannya besar tadi. Kemudian dengan keyakinan untuk kebaikan, maka itu akan kita pertahankan, akan kita perjuangkan seperti itu. Berarti investigasi Pak ya, komunikasi sama konsolidasi dengan beberapa pihak yang terkait ya Pak? Ya betul. Oke. Terus, nah kan ketika mengambil keputusan tidak selalu berjalan mulus kan Pak, pasti ada sesuatu aja yang ibaratnya yang kadang-kadang membuat kita terhalang mengambil keputusan. Bisa jadi ada yang pro, mungkin juga ada yang kontra juga ketika keputusan itu akan diambil. Nah yang Bapak anggap selama ini jadi tantangan Pak ketika harus mengambil keputusan pada kasus dilema etika tadi Pak, itu tantangan menurut Bapak? Ya memang segala sesuatunya nanti ada yang pro dan kontra. Nah memang yang manakala kita memilih sesuatu keputusan yang tapi dengan keyakinan kita itu baik dan benar dan menguntungkan pihak-pihak yang istilahnya memang memerlukan bantuan, maka kita yakin saja. Kemudian untuk teman-teman yang terutama kontra, kita akan tetap terbuka untuk berdiskusi, kemudian dengan argumentasi dan juga tujuan kemanusiaan. Tujuan kemanusiaan ini kan terutama biasanya kita menyelamatkan pendidikan anak bangsa. Kalau dari segi gurunya kita memang di segi mendidiknya. Jadi mudah-mudahan dengan harapan walaupun misalnya selama ini banyak pelanggaran atau harapan ke depan bisa dia lebih baik, karena banyak pengalaman bahkan anak-anak itu yang biasa-biasa dan pernah bermasalah kita selamatkan, justru dia berhasil di dalam kehidupannya. Artinya dia bisa lah survival dalam kehidupannya, walaupun ya tidak jarang itu seperti itu. Dan mohon maaf, banyak juga yang anak-anak itu yang kita golongkan misalnya di atas rata-rata atau pintar, bahkan juga tidak terlalu menonjol di kehidupan. Tapi kita tetap yakin juga untuk tetap berusaha, dan anak-anak menganjurkan anak-anak untuk berusaha dan gigih dan lain-lain. Jadi atas dasar misalnya yang pernah dia lakukan, kesalahan-kesalahan itu akan teringat oleh dia, dan karena dia pernah terselamatkan, makanya menjadi pemicu dia untuk terus selalu berbuat kebaikan, berusaha untuk kebaikan, seperti itu. Oke, baik Bapak. Nah, apakah Bapak punya jadwal Pak? Biasanya kalau ada kasus, misalnya Bapak punya
strategi atau jadwal tertentu nih, ini harus selesai dalam waktu 3 hari, ini harus selesai dalam minggu ini. Apakah Bapak punya jadwal seperti itu Pak? Jadwal tertentu lah istilahnya. Ketika ada kasus, lalu apakah Bapak biasa langsung menyelesaikan masalah itu di tempat atau punya bentuk atau prosedur lain Pak? Saya tidak punya target tertentu, tapi akan kita lihat permasalahannya seperti apa dan yang melibatkan siapa atau seberapa luas pelibatan orang yang terkait di situ dan seberapa penting untuk bisa. Jadi kalau memang misalnya bisa yang cepat bisa, tapi kalau menyangkut misalnya banyak hal apalagi tentang emosional seseorang atau yang terlibat, kita perlu waktunya waktu penyadaran atau perlu supaya emosional yang terlibat itu bisa turun dulu, bisa berpikir jernih, dia menyadari, lalu nanti kita akan sambil lanjut. Jadi ya paling tidak memang tidak berlarut-larut lah. Jadi sesuai dengan situasi kondisi dari permasalahan. Nah, tapi kalau memang misalnya ada sesuatu yang harus segera selesai, ya memang kita upayakan supaya tidak meluas misalnya. Itu kita upayakan supaya sesegera mungkin. Seperti itu. Baik, selama Bapak jadi pimpinan atau kepala sekolah, adakah Pak orang-orang atau faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan, terutama dalam kasus-kasus yang tadi Pak, yang ibaratnya dilematis? Memang saya selalu melibatkan tim. Kepala sekolah sendiri tidak bisa apa-apa kalau tidak melibatkan tim, terutama tim-tim yang terkait tadi, yang biasanya kita akan di dalam tim itu, terutama di sekolah ini tim manajemen yang berada di situ oleh para waka. Jadi semua waka kita coba dengari saran dan pendapatnya. Juga kalau memungkinkan juga akan kita dengari pada saran-saran staf atau guru-guru lain. Nah, jadi semua itu kita kumpulkan sedemikian rupa. Nah, sehingga kalau semua informasi sudah terkumpul, mudah-mudahan alternatif yang terbaik itu akan bisa kita telurkan. Kalau kita terburu-buru, misalnya ada informasi lain yang belum kita ketahui, itu akan mempengaruhi nanti dari keputusan kita ambil. Jadi keputusan itu supaya benar-benar yang terbaik tadi untuk orang banyak, seperti itu. Oke, baik. Ini terkait juga Bapak kan punya tugas tambahan nih, selain kepala sekolah juga Bapak ketua MKKS kan Pak, kota dan provinsi. Tentu menyatukan memahamkan satu solusi yang sudah diambil agar dapat diterima sebanyak mungkin oleh orang di satu forum itu tidak mudah kan Pak ya? Iya. Nah, itu selama ini kan Bapak sudah berhasil nih ibaratnya membuat keputusan atau kebijakan-kebijakan yang pada akhirnya diterima, dan itu kan tadi Bapak bilang tujuan utamanya adalah kepentingan murid yang paling utama kan Pak, masa depannya murid lah ibaratnya. Nah Pak, Bapak kan sebelum jadi kepala sekolah pernah juga kan Pak, maksudnya jadi wakasek kan Pak ya. Nah, pembelajaran apa Pak yang Bapak bisa petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ketika Bapak jadi pimpinan? Pertama, kita memang sebagai guru biasa, kita memang dari beberapa setahun itu akan berusaha memposisikan diri bagaimana sebagai guru, kemudian bagaimana sebagai apa yang diberikan tugas tambahan oleh pimpinan, kita akan mencoba untuk memaksimalkan peran kita. Jadi di samping peran menjadi guru dan tugas tambahan yang disampaikan, kita coba untuk semaksimal mungkin kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Nah, pada saat-saat berjalannya waktu itulah
kesempatan kita sambil belajar dan belajar tidak langsung kan, jadi guru misalnya di Waka. Nah, tentu saja memang sesuai dengan keadaan di lingkup sekolah masing-masing. Nah, saya memang juga beberapa kali dipercaya sebagai awal-awal itu sebagai staf, sebagai di samping guru staf, staf Waka, kemudian jadi Waka, wakil kepala sekolah, kemudian eh, jabatan lain yang organisasi profesi lainnya di lingkungan teman-teman. Nah, eh, terkait dengan pengalaman tadi, dengan beberapa tahun itulah kita sambil belajar. Tentu saja memang kita juga dalam artian belajar itu mendalami sesuatu yang kita yakini benar. Nah, kemudian terkait dengan organisasi tadi, meyakinkan teman-teman itu tidak bisa juga bim serabim. Jadi harus ada teori dan fakta, ya kebenaran yang kita ungkap. Nah, artinya kita tidak bisa juga ngawur ditanya. Nah, kita akan kita buka teorinya seperti ini, faktanya, dan adu argumentasi, kemudian dalam artian mana yang memang banyak baiknya, sehingga teman-teman di lingkup itu akan menerima yang secara rasional. Itu yang selama ini saya berperan. Jadi saya juga menghindari atau mengurangi egosentris saya. Jadi saya lempar teman-teman, kalau memang secara universal bagus, teman tentu saja secara akan bersama-sama menerima. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Itu tadi pertanyaan terakhir Pak, dan ulun mohon izin untuk menutup ini mungkin karena diminta. Ulun bahasanya nih karena atas izin Bapak ulun ikut guru penggerak ya Pak. Jadi di modul 3.1 ini kami secara teoritis diajarin Pak bagaimana misalnya nanti ketika kami akan menjadi pemimpin pembelajaran, maka kami diminta untuk bisa menguasai teori ini ketika harus mengambil keputusan. Tadi Bapak sampaikan panjang lebar, Bapak memakai paradigmanya hampir semuanya terpakai ya Pak. Tadi Bapak mencontohkan individu lawan kelompok, itu contoh misalnya ada misalnya kasus antara orang tua yang ingin memasukkan anaknya ke kita kan Pak. Jadi ibaratnya kemudian rasa keadilan dengan rasa kasihan ketika Bapak lebih mementingkan murid tadi Pak, kasus kenaikan kelas. Terus kebenaran lawan kesetiaan, mungkin forumnya ketika Bapak harus menjadi ketua MKKS kota dan provinsi, kadang-kadang harus menyeimbangkan antara aspirasi kawan-kawan yang juga sesama Kepsek dengan dinas pendidikan ya Pak. Betul. Terus jangka pendek lawan jangka panjang, tadi hampir semuanya Bapak berpatongan pada ini maslahatnya mana yang lebih besar. Berarti Bapak memikirkan untuk jangka panjangnya seperti apa itu. Kemudian Bapak juga sudah melakukan 3 prinsip resolusi nih menurut teori yang saya pelajari, tapi Bapak sudah aplikatif. Yaitu Bapak sudah berpikir berbasis hasil akhir, kemudian berpikir berbasis peraturan. Bapak tadi bilang bahwa peraturan tidak boleh dilanggar, tetapi kita membuat satu kebijakan baru yang peraturan itu tidak sampai kita langgar, namun untuk anak itu tetap bagaimana kita berikan kebijakan lamanya waktu yang mungkin bisa membuat dia tetap bisa memenuhi syarat kenaikan kelas tadi ya Pak. Terus yang kemudian adalah Bapak peduli karena anak ini seperti apa nanti kalau misalnya kronisnya tidak naik atau tidak lulus, maka di situ Bapak berhasil menyeimbangkan. Terus Bapak juga bilang tadi kita harus melibatkan banyak orang kan Pak, kemudian mengidentifikasi, kemudian menguji apakah ini melanggar peraturan, melanggar kode etik. Kemudian misalnya saya tanya dulu Pak, Bapak punya panutan nggak Pak? Misalnya sebelumnya mungkin Bapak pernah punya tokoh idola sehingga Bapak ketika sekarang jadi pemimpin atau kepala sekolah mengambil kebijakan dengan cara seperti orang yang Bapak idolakan, misalnya orang tua Bapak kah, atau kepala sekolah yang sebelumnya kah? Atau guru? Memang saya ada beberapa kepala sekolah selama jadi guru ini banyak kepala sekolah yang saya pernah ikuti. Kemudian tentang idola tadi, memang saya lebih banyak mencoba mengidolakan kepemimpinan
di zaman para sahabat, jadi kepemimpinan Rasulullah dan para sahabat itu. Kemudian kalau dunia lainnya itu saya biasanya sering membaca dulu buku Dale Carnegie. Nah itu Dale luar Carnegie. biasa ya, itu luar biasa juga dalam hidup kehidupan berteman dan dalam kehidupan. Tapi yang menginspirasi saya mencoba untuk kepemimpinan ya Rasulullah lah, mencoba itu dan berusaha untuk mengurangi risiko tidak menzalimi teman-teman dan orang lain, dan mudah-mudahan kepemimpinan kita itu bisa bermanfaat gitu. Dan lebih mengutamakan musyawarah dan mufakat. Kemudian kata kunci saya lah komunikasi dan koordinasi itu, karena bila kita miskomunikasi walaupun sama-sama baik bisa jahat, tapi kalau sudah komunikasi koordinasi, nah akan lahirlah namanya nanti dengan bahasa sekarang kan tambah dengan kolaborasi, jadi keputusan akhir itu akan keputusan bersama, karena bersama tidak untuk saya, tidak untuk orang lain, tidak untuk siapa, keputusan itu bersama untuk karena kita di bidang pendidikan, untuk khususnya di SMA Negeri 4 Banjarmasin, keputusan bersama warga besar Banjarmasin. Seperti itu kira-kira. Pernahkah Bapak setelah mengambil keputusan merefleksikan lagi Pak, oh ternyata keputusan yang kuambil ini setelah berjalan 1 minggu, 1 bulan? Terkadang ya kalau ada efek lainnya memang akan kita bisa juga kita mau ditinjau kembali atau apa, tapi selama itu tetap banyak kebaikannya kita pertahankan, kecuali kalau memang benar-benar kali itu kita dengan dasar pengumpulan data tadi yang tidak cermat, kita juga tidak malu untuk merubah keputusan kalau itu keputusan kita itu salah. Nah, tentu saja juga dengan mendengari pendapat teman-teman ya. Oke, baik, terima kasih banyak Bapak waktunya, ini sekitar 32 menitan ya Pak ya. Demikian kawan-kawan hasil wawancara saya bersama Bapak Kepala Sekolah di mana saya bertugas SMA Negeri 4 Banjarmasin. Terima kasih Pak, mohon maaf jika ada salah kata, salah sikap ya Pak, dan mudah-mudahan pertanyaan saya tidak terlalu berat untuk dijawab. Beliau sangat mendukung program CGP ini ya Pak, dan mudah-mudahan kita bisa menangkap pembelajaran dan hikmah dari cerita dan pengalaman beliau tadi. Demikian kawan-kawan, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Hidayat SPD MPD, ulun terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang Bapak berikan ini. Ulun mengganggu waktu Bapak, juga mengganggu aktivitas Bapak. Hari ini ulun minta izin untuk melakukan interview, semacam tanya jawab, diskusi sekaligus wawancara terkait dengan modul 2.3 pengambilan keputusan berdasarkan nilai kebajikan yang berpihak pada murid Pak. Jadi saya perkenalkan diri dulu. Saya Erni Juraina dari SMA Negeri 4 Banjarmasin, CGP Angkatan 8. Kami dapat tugas untuk menginterview 2-3 orang kepala sekolah yang ada di domisili kami untuk mendapatkan dan mendengar langsung pengalaman bagaimana Bapak sebagai pimpinan atau kepala sekolah menghadapi konflik-konflik di sekolah dan tata cara Bapak mengambil keputusan sampai menerapkan keputusan itu Pak. Apakah Bapak bersedia Pak? Insya Allah bersedia. Sebelumnya ulun minta maaf, Bapak boleh memperkenalkan diri dulu mungkin supaya nanti bisa kita eksplor lebih jauh yang berikutnya Pak. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayat SPD MPD,
Kepala SMA Negeri 10 Banjarmasin. Saya sudah bertugas di sini sejak bulan Maret 2023 sampai sekarang, kurang lebih 7 bulan. Dah, oke baik. Kita wawancaranya santai aja Pak Mah. Iya. Jadi ibaratnya ini temu kangen juga karena kawan lama nih Bapak, tidak masalah kan Pak ya? Iya, Tapi siap. beda pangkat nih. Saya mah guru biasa, Bapak sudah jadi pimpinan. Bapak selama ini kan Bapak pasti banyak kasus yang dihadapi. Saya kenal Bapak tuh dari SMA Negeri 6 itu luar biasa sudah kinerjanya sebagai wakasek kesiswaan, kemudian diangkat sekarang jadi kepala sekolah di SMA Negeri 10 ini. Nah, bagaimana cara Bapak Hidayat mengidentifikasi kasus-kasus Pak yang jadi dilema ITK, dilema etika? Jadi mungkin Bapak pernah mengalami satu kasus yang menurut Bapak ini cukup membuat pikiran Bapak bingung menentukan apa keputusan yang diambil. Nah, itu dalam istilahnya dilema etika Pak. Pernahkah Bapak menghadapi kasus seperti itu dan bagaimana cara Bapak mengidentifikasinya? Terima kasih. Untuk sekarang, selama saya menjadi kepala sekolah di SMA Negeri 10 Banjarmasin ini, ada beberapa kasus yang sudah muncul yang berkaitan dengan siswa. Memang sebelum kasus itu muncul, dalam beberapa rapat dengan Dewan Guru itu sudah ulun ingatkan kepada Bapak Ibu pengajar, khususnya wali kelas, khususnya juga guru BK BP, untuk selalu aktif mengidentifikasi kasus-kasus atau masalah-masalah yang muncul di kelas. Karena bagaimanapun yang namanya anak sekolah itu kadang ada yang menyimpan masalah, ada juga yang setengah membuka masalah, ada juga yang membuka secara utuh. Nah, yang kita minta itu yang kasusnya itu selalu ditutup. Nah, beberapa kasus yang sudah muncul di SMA Negeri 10 yang berkaitan dengan siswa dengan siswa dengan guru itu sangat lumayan banyak gitu. Nah, setiap masalah yang muncul itu tidak selalu kita cari penyebabnya tuh apa, supaya kita jangan menyalahkan. Jadi yang kita cari itu adalah solusi. Walaupun masalah penyebabnya itu adalah dari anak misalnya atau dari guru, dan ketika penyebab itu kita cari, maka yang berkonflik itu pasti sama-sama mempertahankan mereka benar gitu kan. Oleh karena itu ketika itu masalah muncul, maka saya selaku pimpinan pasti akan memanggil satu pihak dulu. Memang akhirnya kemudian pihak ini lagi. Jadi kita mengidentifikasi apa sih sebenarnya yang terjadi salah itu. Berarti proses tanya jawab dulu Iya, ya Pak ya? prosesnya itu dulu. Supaya kita mengetahui penyebab akar masalahnya itu apa. Sehingga nanti setelah kita mengetahui penyebab akar masalahnya, baru kita mungkin berdiskusi dengan beberapa orang guru yang mungkin tempat untuk mengetahui anak itu seperti apa. Jadi kita tanya lagi ke wali kelasnya dulu. Mungkin kalau guru kepada wakil kurikulum mungkin yang sudah lama di sini kan, atau wakil yang lain. Nah, oleh karena sehingga kita telah mengetahui kenapa muncul masalah seperti itu, kita akan memanggil nanti setelah kita sudah meminta keterangan satu yang berkonflik keduanya, kemudian meminta informasi lagi kepada, kalau siswa itu kepada wali kelasnya yang lebih banyak mengetahui tentang siswanya sendiri, kemudian
kalau guru yang konflik itu kita minta informasi kepada guru senior atau para wakil kepala sekolah. Nah, kita ingin mengetahui latar belakang dari guru. Nah, setelah kita mengetahui, baru kita mencarikan format penjelasannya seperti apa yang baik. Jadi sehingga nanti ketika kita selesaikan masalah itu, sang guru tidak menyalahkan siswanya, siswa tidak menyalahkan gurunya, akhirnya selesai kan. Nah, di situ jadi penyelesaian masalahnya kita tidak mau mengungkit kesalahan penyebab masing-masing. Karena saat dikatakan tadi kalau penyebab itu diserahkan kepada mereka yang berkonflik, mereka mempertahankan keegoannya masing-masing, dia benar. Padahal yang namanya berkonflik itu tidak ada yang benar, pasti ada yang salah kan. Jadi seperti itu. Oke, nah tadi kan Bapak bicara, kalau boleh saya ambil kesimpulan, berarti Bapak mengidentifikasinya lumayan agak lama nih Pak ya. Artinya tidak cuma melibatkan yang berkonflik, tapi misalnya tadi melibatkan wali kelas, melibatkan wakasek, orang-orang yang mungkin mengenal dua yang berkonflik ini secara detail ya Pak. Nah sekarang itu kan misalnya kasusnya dilema etika, yang benar sama benar. Bisa jadi kan gurunya misalnya ada konflik sama murid, gurunya juga punya prinsip yang benar tapi muridnya yang salah paham. Tapi bisa juga murid pengen diperhatikan, jadi dia punya alasan yang benar kenapa gurunya misalnya bisa. Itu salah satunya kan Pak. Nah misalnya Bapak ada konflik antara guru dengan guru misalnya, atau bahkan misalnya antara guru dengan anggota yang di luar guru, misalnya dengan paman sekolah kah misalnya kan, atau misalnya dengan karyawan tata administrasi kah, itu bagaimana Pak cara Bapak mengidentifikasinya? Itu tadi kan kasusnya guru sama murid ya. Kalau misalnya guru sama guru kan pasti lebih sedikit apa ya Pak, lebih sedikit agak sensitif kan, karena mereka punya kedudukan yang sama kan Pak. Sebelum saya menjadi setelah awal-awal saya menjadi kepala sekolah, di awal-awal itu saya banyak membaca karakter guru, banyak membaca karakter dengan memanggil para wakasek. Jadi bertanya, dan di situ nanti muncul kisah-kisah guru seperti ini. Jadi saya tanya guru yang sering di sekolah nih yang emosinya seperti ini siapa, kemudian yang seperti ini siapa. Nah kita tanya. Nah kemudian dalam perjalanan waktu itu ketemu apa yang sudah saya identifikasi tadi, ada guru yang berkonflik. Nah dan saya sudah bisa membaca. Nah ketika saya sudah bisa membaca guru seperti ini memiliki sifat seperti ini, guru. Nah jadi kita panggil dulu. Kita memang sebelum kita menyelesaikan itu pasti kita panggil satu persatu dulu. Kita panggil satu persatu guru itu, dan memang kalau kita panggil itu pasti yang dikisahkan itu kan merasa diri benar ya. Iya, merasa diri benar. Nah akhirnya setelah itu, nah baru kita pertemukan keduanya. Nah disitulah ketika dipertemukan keduanya, kita minta komitmen mereka untuk tidak melanjutkan konflik itu. Kenapa? Karena kita ini kan bekerja dalam satu tempat. Kalau kita berkonflik, bagaimana perasaan kita ketika kita bekerja itu? Pasti nggak enak kerjanya. Dunia rasa sempit kan. Itu silaturahmi 3 hari orang muslim. Kalau sudah 3 hari tidak tiduran kan gimana? Tidak diterima amal ibadahnya ya Pak ya. Nah, karena itu jadi ketika konflik muncul langsung kita panggil hari itu juga. Kalau perlu besoknya langsung kita panggil kedua-duanya. Jadi hari pertama kalau yang langsung keduanya hari itu, besoknya kalau masih ada waktu yang langsung hari itu juga selesaikan baik-baik. Kita dan memberikan sedikit contoh-contoh konflik-konflik ya kalau kita melanjutkan. Dan sampaikan juga kita ini dunia pendidikan. Di dunia pendidikannya ada siswa yang melihat kita tidak etis, tidak bagus kalau kita mempertontonkan
sesuatu yang kita larang kepada siswa, ternyata kita yang memberi contoh yang tidak baik. Nah akhirnya kata saya kan dilema, anak-anak kalian jangan katanya kita, nah itu artinya kita tidak bisa meneladani apa yang kita sampaikan. Oleh karena itu kita di sekolah ini harus menjaga semuanya, termasuk perilaku kita, ucapan kita, tindakan kita. Syukur-syukur anak-anak tidak tahu kan. Nah oleh karena itu setiap masalah yang kompleks apa dari guru itu kita panggil, dan saya selaku pimpinan tidak pernah menyalahkan guru ini benarkah, guru ini salah. Yang ulun tekankan adalah bagaimana penyelesaiannya win-win solution. Itu kuncinya di situ Pak Lah. Jadi ibaratnya meskipun Bapak tahu ibaratnya di sini ada porsi benarnya, di sini juga ada porsi benarnya, tapi lebih baik fokus ke penyelesaian. Kemudian damai itu lebih baik gitu ya. Artinya egonya dipinggirkan dulu karena kita dilihat oleh murid tadi Pak ya, karena kita teladan. Baik Pak, lanjut ya Pak, nggak apa-apa ya, ini penjelasannya sangat detail Pak ya, nanti sudah ada yang menunggu calon kepala sekolah berikutnya. Oke, terus ini Bapak sudah ngambil keputusan nih di sekolah kan, tiba-tiba di dalam keputusan Bapak itu sebenarnya yang tadi ada kasus ada dua kepentingan yang sama-sama benar, misalnya entah itu guru sama murid atau guru dengan guru. Terus setelah Bapak ngambil keputusan, kalau misalnya semua welcome, it's okay kan, tidak ada masalah Bapak, kita menjalankan keputusannya. Tapi kadang-kadang juga ada yang tidak puas kan dengan keputusan yang kita ambil, tapi Bapak pasti punya prinsip keputusan yang diambil sudah harus diterapkan. Itu bagaimana Pak tata cara Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Misalnya Bapak punya program baru, misalnya tadinya belum pernah ada oleh kepala sekolah yang sebelumnya, lalu kemudian Bapak berpikir ini kasus yang dilema etika nih, harus ada sama-sama benar, mengikuti pola kepsek dulu benar, tapi aku juga pengen yang seperti ini penyelesaiannya. Nah itu lalu Bapak bikin keputusan, lalu tata cara Bapak menjalankan keputusan yang sudah Bapak ambil, lalu kemudian berharap agar keputusan itu bisa terlaksana dengan baik di sekolah ini, tata caranya bagaimana? Untuk kebijakan atau program yang saya terapkan di sekolah ini, memang di awalnya ada beberapa guru yang macam tidak senang gitu kan, tidak menyetujui. Tapi ketika itu waktu saya awal masuk kan, saya mencari program apa yang sudah jalan, kemudian program apa yang harus kita benahi, program apa yang harus kita tingkatkan. Nah ada beberapa program yang memang harus segera saya benahi, kemudian saya tingkatkan. Nah ada beberapa guru yang tidak setuju, pernah mengungkapkan dalam sebuah rapat bahwa kebijakan saya itu terlalu cepat. Kemudian dalam rapat saya sampaikan, ketika program ini belum dijalankan, Bapak Ibu jangan menyatakan bahwa program saya ini terlalu cepat. Nah, jadi kita jalankan dulu. Nanti makanya saya membuat kebijakan, kita harus mengevaluasi tiap rapat memang kalau rapat di sini kita buat 1 bulan sekali kalau memang waktunya memungkinkan. Tapi karena rapat ini kadang-kadang guru juga sibuk, 2 bulan lah kita lakukan. Nah di situ kita lakukan evaluasi. Dan alhamdulillah setelah berjalan program itu, ya guru sudah melihat kebermanfaatan, karena yang saya buat kebijakan itu adalah kebermanfaatan untuk anak didik, bukan untuk siapa-siapa. Karena kita ulun sebagai pimpinan harus menjaga pembicaraan yang tidak enak dari orang tua, dari guru yang memang punya visi ke depan gitu kan. Kan guru itu banyak juga yang punya visi ke depan, tapi terhambat oleh beberapa oknum guru yang tidak setuju biasanya kan. Nah di situ kita di
disitulah pembuktiannya. Nah jadi ketika saya menyampaikan kebijakan itu di rapat, menyampaikan kita jalankan dulu program itu, dan program ini tidak melebihi kemampuan Bapak Ibu semuanya. Insya Allah berjalan baik, amanah dan bagus, dan tujuannya adalah untuk untuk kebermaknaan anak-anak. Sebagai contoh misalnya program yang program asalnya belum ada, sudah ada gitu kan. Pertama, kemarin waktu belum lebih masuk kepada pendidikan karakter ke anak dulu. Sholat misalnya, sholat itu kan bagian dari program pendidikan karakter di sekolah. Nah pas belum masuk, ternyata isi musola separuh aja dari 600 siswa, 650 siswa. Masa yang sholat 50 orang aja, yang lain kemana? Nah baru kemudian saya buat kebijakan siswa wajib sholat zuhur di sekolah, karena mereka akan melewatkan waktu zuhur nanti sampai asar sekolah. Nah teknisnya bagaimana? Nah teknisnya nanti kita atur dengan baik supaya semuanya nyaman, ya tidak ada yang ada pembicaraan di belakang kata saya. Jadi saya minta pendapat bagaimana baiknya kalau mau diolah. Contoh kalau di SMA 6 dulu waktu saya olah programnya per jadwal, per tingkatan. Kalau mau seperti itu boleh. Pernah sekali dilakukan, ternyata angka kerepotan guru. Oke, kita evaluasi. Akhirnya kita buat program sholat wajib berjamaah 1 kali wajib. Saat itu sholat tidak boleh tidak sholat. Yang tidak sholat kumpul. Akhirnya apa? Ya akhirnya jalan sampai hari ini. Memang sebelumnya ada yang ya memang itulah namanya kebijakan kan, ada yang kontra, katanya setelah mengajar capek ngurusin anak. Kata saya, kita di sekolah ini digaji pemerintah itu bukan hanya mengajar, tapi mendidik anak. Orang tua nitipkan anak ke sekolah itu berarti tanggung jawab kita. Semua masalah agama tanggung jawab kita, masalah ilmunya tanggung jawab kita. Mulai jam 8 sampai jam 4 sore. Nah, ketika kita mengabaikan sholat, berarti kita berdosa dengan Tuhan, dengan orang tua. Akhirnya sampai hari ini alhamdulillah berjalan dengan baik, dan anak-anak banyak yang senang gitu apa yang sudah kita lakukan. Karena mungkin karena belum terbiasa aja Pak, jadi ibaratnya keluar dari zona nyaman ya Bapak. Padahal ketika dilakukan mungkin pada akhirnya akan ketemu manfaatnya, ternyata terasa gitu ya Pak ya. Nah itu tadi Bapak menjelaskan panjang lebar. Nah sekarang sebenarnya sudah terinclude sih langkah-langkah ini. Pertanyaan berikutnya, langkah-langkah prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini? Misalnya pengambilan keputusan tadi sudah kan Pak, kemudian penerapannya, langkah-langkahnya berarti tadi mungkin kalau belum bisa simpulkan pakai membawa dulu ke forum rapat, mensosialisasikan ke Bapak Ibu Dewan Guru Pak lah. Lalu kemudian setelah itu actionnya, kemudian tiba-tiba direfleksi lah atau dievaluasi lah per 1 bulan sekali tadi ya Pak. Kalau semisal harus misalnya ada yang direvisi sedikit atau tata cara teknis pelaksanaannya dirubah, baru dirubah ya Pak. Tapi ada juga kan ya Pak yang menantang sih, dalam artian mungkin entahkah egonya, entahkah mungkin juga apa. Biasanya menantang itu kan apa Pak? Yang menantang dalam artian saya tidak temukan lagi manfaatnya, misalnya pada itu sudah dijalankan. Ada nggak Pak yang masih, yang ibaratnya tadi contoh kayak sholat zuhur tadi Bapak. Kemarin ada teman saya kan yang MGP di sini katanya sampai Selasar penuh anak-anaknya. Itu di sekolah kami belum ada Pak. Jadi kalau kami per tingkatan kayak Bapak tadi yang ibaratnya dijadwal dulu 10 ini jam sekian. Cuman itu tadi benar kata Bapak, kadang kita kerepotan karena guru kan kadang jam istirahatnya juga belum. Nah itu. Nah jadi tadi langkah prosedurnya mungkin sosialisasi Pak lah. Iya, sosialisasi dulu. Bis itu baru action, baru kita di refleksi, refleksi, baru nanti mungkin kalau ada revisi, tapi tetap wajib jalan Pak lah sepanjang pengambilan berarti sangat ini Pak lah, Bapak sebagai pimpinan tuh sangat kokoh kayak gitu. Nah tidak peduli orang mau. Tapi satu hal yang harus kita pegang ketika ulun
menyampaikan sebuah kebijakan, ulun harus turun tangan dulu. Jadi ketika tidak ada, jadi ketika itu ulun terapkan kebijakan, ulun harus turun tangan. Paling tidak satu tahun ini ulun beri contoh langsung ke lapangan. Jadi setiap juhur ulun tidak pernah sholat sendiri, pasti ikut. Jadi imam langsung melihat teman-teman siapa yang peduli ini kan, siapa yang mendampingi. Alhamdulillah guru SMA 10 semuanya sekarang ikut serta ikut semuanya Pak. sholat, mendampingi anak-anak yang di sana, yang sholat sarana, yang di belakang, yang di dalam musolanya. Karena musola kita ini kan cukupnya cuma sekitar, kalau sholat mungkin 100-an nggak sampai lah, mungkin 80-an orangnya kalau dipaksa. Iya, baik Pak. Pertanyaan berikutnya Pak, agak lama nih, nggak apa-apa ya Pak wawancaranya. Nah, ini kembali lagi Pak ke kasus dilema etika. Dilema etika tadi kan kasusnya yang ibaratnya Bapak tuh galau lah bahasanya. Ini sama-sama bener nih yang konflik nih. Sama-sama kalau misalnya yang satu bener yang satu salah mudah kan Pak. Nah, yang ini kan yang sama-sama bener. Pasti kasusnya banyak kan Pak, yang tadi mungkin guru murid atau guru sama guru, tapi Bapak tadi kan lebih menitik beratkan, berarti cara berpikir Bapak nih lebih ke bagaimana caranya ibaratnya untuk kebaikan semua orang kayak gitu kan. Jadi tidak berdasarkan peraturan. Kadang-kadang kalau berdasarkan peraturan kan cari benar cari salah Bapak. Betul. Yang salah disanksi, tapi Bapak tidak. Yang penting solusinya dapat damai, kemudian sudah egonya dikubur aja, nggak usah terlalu, karena masing-masing pasti kokoh aku yang benar kan kayak gitu loh Pak. Nah, yang Bapak anggap efektif Pak dalam mengambil keputusan itu seperti apa Pak? Yang menurut Bapak, yang selama ini Bapak anggap efektif bila harus mengambil keputusan, oh cara ini efektif nih kalau mengambil keputusan. Pada kasus dilema etika tadi Pak. Kita pernah dulu di sini kasus dengan orang luar, anak-anak kita ini egonya tinggi. Ternyata yang di luar tuh juga egonya tinggi. Sama-sama benar itu. Sama-sama benar. Iya, anak tuh benar juga, menurut saya benar sih. Ya mbaknya itu juga benar dari luar. Jadi solusi efektifnya ya kita pertemukan mereka. Mediasi. Maunya apa? Kita mediasi. Nah disitulah ketemuan. Kenapa si anak ini egonya tinggi? Kenapa ibu? Oh ternyata. Jadi kita cari solusi. Kita minta solusi dari mbaknya, yang dari luar itu seperti apa, yang anak mau seperti apa. Udah selesai. Nah kan mereka sudah mendengar. Artinya kalau sudah mereka sama-sama mengungkapkan masalah, tinggal apa ya? Tinggal bagaimana menyelesaikan konflik si anak itu yang baik, menyelesaikan keegoan batu yang baik seperti apa, ketemu, jadi mendengar. Nah jadi kita sarana yang paling efektif ya seperti itu menurut saya. Kita pertemukan. Kalau kita menggunakan teori konflik mungkin tidak pernah ketemu. Jadi kita pertemukan, kemudian mereka mengungkapkan masalahnya masing-masing, kemudian bagaimana baiknya, kemudian kita cari solusi yang tepat seperti apa, selesai. Dan alhamdulillah kasusnya selesai. Padahal sebenarnya mau booming udah mau viral dan viral, akhirnya selesai. Karena kita sudah mengetahui, oh ternyata ini penyebab, oh ternyata maunya ini, ternyata hanya mau ini. Kan kita tidak tahu keinginan orang masing-masing itu maunya. Menurut dia baik kan memang menurut dia baik, padahal menurut kita itu tidak baik. Tapi kita akomodir dulu pendapat. Ya. Karena keegoan orang itu kadang-kadang ya seperti itulah. Mereka menganggap itu baik, benar. Menurut kita kan tidak benar, oleh karena itu kita pertemukan saja. Nah, setelah masing-masing mendengar, itulah solusinya kata saya. Itulah solusinya. Akhirnya kembali ada titik temu Pak. Ya, mungkin gitu. Prosesnya berbeda-beda lah Pak, kasus yang satu dengan kasus yang lain. Jadi yang ini harus kamu harus menerima, maksud ibu mbaknya seperti ini, mbaknya harus mengerti apa yang maksud anaknya seperti ini. Itu selesai sudah. Alhamdulillah selesai gitu ya Pak ya. Oke. Terus yang berikutnya Pak, ini kan Bapak nih di tempat yang baru jadi pimpinan loh Pak. Kalau yang di sebelumnya kan Bapak Wakasek Kesiswaan nih. Tapi kan pengalaman sebagai Wakasek Kesiswaan pasti membentuk Bapak lebih survive ya Pak ketika jadi pimpinan. Apakah ada perbedaan Pak? Waktu jadi Wakasek Kesiswaan misalnya Bapak lebih merasa meskipun kan aku bukan pimpinan puncak, jadi ibaratnya tidak masalah.
paling penanganan aja, tapi pengambilan keputusan akhir kan bukan aku yang menentukan. Nah ketika Bapak jadi pimpinan nih, pasti menemui tantangan loh Pak, mengambil keputusan sebagai pimpinan atau kapsek. Beda lah ketika ngambil keputusan sebagai wakil kesiswaan, itu tantangannya apa Pak? Ketika ngambil keputusan dalam kasus yang contohnya kayak tadi Pak, yang anak ada konflik dengan orang luar misalnya, ada sama-sama benar, tantangannya tuh apa Pak yang kadang wah ini agak berat Iya. misalnya. Ya tantangannya karena kita seorang pimpinan, bagaimana masalah itu jangan sampai menimbulkan menimbulkan apa prahara di sekolah. Jadi ketika itu muncul, saya ingin masalah itu harus selesai secepatnya, karena saya yakin kalau masalah itu berlarut-larut, tantangannya pasti nanti guru ini juga terpikirkan, dan pengalaman saya di kesiswaan di SMA 6 dulu, ketika saya menangani konflik-konflik siswa di sini, ternyata lebih nyaman, lebih enak. Lebih enak di sini Pak, Maksudnya Lebih kita lebih punya modal. punya modal untuk penyelesaian kasus-kasus. Sebagai contoh kemarin yang tadi kasus anak tadi dengan orang luar. Orang luar itu katanya mau memviralkan di sekolah kita, mau ini, sampai guru-guru katanya mau manggil polisi. Nggak usah, kata saya yang hadapinya nanti sendiri, nggak usah. Guru ada yang takut memanggil babin, memanggil inilah Karena itu. ada ancaman tadi. Iya, ada Pak. ancaman. Kata saya nggak usah, kita panggil aja sendiri. Dia maunya apa? Nanti kita jawab. Karena mereka tidak tahu masalah sebenarnya itu apa di sekolah kita. Itu harus yang dia tahu. Kalau dia tidak tahu, dia seenaknya kan gitu kan. Nah tapi ketika kita undang ke sini, mereka tahu, oh sebenarnya kasus di sekolah ini seperti ini. Tahu dia. Artinya ya memang belum ada kejelasan Pak, sehingga mungkin pihak yang satu ya tidak paham secara utuh kan Iya, Pak ya. itu. Tapi Bapak berani ya Pak, karena tadi modal sebagai yang sebelumnya Iya. Pak ya. Oke, baik, itu satu Pak. Nah terus lagi Pak, ini pengalaman ulun di staf kurikulum. Biasanya diajak bicara Bapak kepala sekolah. Saya katanya kepala sekolah itu punya 3 konflik terbesar dalam setahun nih Pak. Saat PPDB, kenaikan kelas, dan kelulusan. Nah ulun menyorot karena ulun rancak terlibat di kenaikan kelas. Kalau kelulusan kan tidak ada guru yang pengen anaknya tidak lulus loh. Iya. Tapi biasanya di rapat kenaikan kelas, Iya. itu biasanya jadi salah satu rapat dengan durasi terpanjang Pak. Dimana kadang-kadang gurunya bener, alasan untuk tidak anak naik itu benar, sebenarnya tidak pengen anaknya tidak naik, tapi maksudnya ini peraturan kenaikan kelas kan sudah dibuat. Tapi tiba-tiba karena di rapat itu kita ngambil kebijakan, tidak melulu kan kita mengikuti prosedur kenaikan kelas. Gurunya kadang ada yang pro anaknya naik, kadang ada juga yang kontra, karena tadi sama-sama benar. Nah kan kalau kami yang jadi bawahan nggak ada masalah kayak gitu. Nah pimpinan tertinggi yang sebagai kapsek memutuskan. Nah ini kan dilema etika juga kan Pak. Di sisi anak kita harus, misalnya ternyata background anak yang hari ini baru kebongkar misalnya. Artinya background anak yang menyebabkan dia seperti ini baru kebongkar. Entahkah kasus latar belakang ekonominya, sosialnya, atau apapun yang terjadi, tingkat stresnya atau apapun. Nah itu kadang-kadang secara nurani atau feeling kita kayaknya kasihan kalau anaknya tidak naik kan, malah tambah suram masa depannya. Tapi ada satu sisi anak buah bapak yang guru tidak mau mengerti, ini sudah peraturan Pak, dia sudah sekian. Nah itu kan dilema etika tuh gimana Pak, tata cara Bapak misalnya pernah Bapak menghadapi itu di rapat kenaikan kelas misalnya, Bapak misalnya sebagai kepala sekolah mengambil keputusan. Kebetulan saya ini kan kepala sekolah pertama yang pernah ikut rapat kenaikan kelas, baru pertama kali. Ya kan, memang sebelumnya sering juga sih tapi bukan di pimpinan kan. Nah untuk menangani masalah seperti ini, memang sebelum kita mengambil keputusan masalah naik atau tidak, saya sampaikan dulu problematika yang harus kita pahami ketika kita sebagai guru.
Kata saya guru itu bukan polisi, bukan jaksa yang Tidak bisa berponis. bisa memvonis hukuman yang sesuai undang-undang A, B, B. Nah, kita guru ini bagaimana menempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Kita harus membaca situasi kondisi. Bapak Ibu kata saya sudah 3 tahun menghadapi anak itu, tahu baik tidaknya dia, tahu problematika dia, kondisi orang tuanya, ekonominya. Oleh karena itu jangan melihat pada satu sisi ketika kita menentukan sesuatu di sekolah. Masalah nilai itu masalah angka saja. Yang maulah kita merubahkan kita juga. Orang mana tahu di luar kita dia nilainya 20, 30 nggak tahu. Kalau mau kita ngasih 100 juga orang percaya walaupun nilainya 20. Oleh karena itu kata saya, kalau kita ingin memutuskan sesuatu, coba jangan menggunakan ego, gunakan hati nurani. Dan ini sekolah pendidikan, dunia pendidikan. Nah, oleh karena itu yang pertama lu lakukan. Jadi lu sampaikan dulu, memahamkan kepada guru-guru. Kemudian yang kedua, kebijakan ulun, apabila Bapak Ibu memang anak itu bermasalah yang luar biasa, tidak bisa tolong, nah ya kita buat kebijakan yang membantu dia. Misalnya apa? Naik pindah kan gitu. Kan naik itu kan artinya tidak menahan waktu dia setahun lagi di sini. Hanya menolong. Berarti aja. Kalau memang keberatan lagi, memang dia tidak bisa lagi dibina atau dididik di sini, ya seperti itu aja. Kemudian juga sebelum awal ajaran itu sudah saya sampaikan kepada seluruh wali kelas, tolong konflik-konflik anak dari sekarang harus diidentifikasi dengan baik. Soal nilai, keadilan, kepatuhan, poin, panggil langsung. Anak kepanggil, kemudian kalau masalah visit hukum, kalau dia tidak sering masuk sekolah, visit. Kemudian cari akar-akar masalahnya apa penyebabnya, gitu. Supaya konflik-konflik yang sudah muncul saat ini pelan-pelan hilang nanti. Nah, hanya pada saat kenaikan kan lebih nyaman. Nah, pada saat yang pertama kemarin memang ada beberapa yang tidak naik, tapi itu kaitannya dengan nilai dan tugas-tugas itu sendiri. Anaknya sudah dipanggil juga, sudah rapat pembinaan. Tetapi kata saya, kalau memang anak itu mau dia memang ingin melanjutkan pendidikan keluar, dia malu di sini tetap tidak naik, kita berikan rekomendasi naik pindah gitu, supaya mereka jangan dirugikan dari segi usia, dari segi biaya, menahan lagi setahun di sini. Jangan hukum seperti itu tidak, kata saya, tidak memberi makna juga pada orang lain. Mudah-mudahan dengan kita memberi seperti itu, mereka mendoakan kita. Seperti itu aja. Kita berharap anak kita sekolah ini bagaimana dia itu berhasil, bermanfaat, dan mendoakan kita. Selesai. Kita tidak minta dia berhasil, nanti tidak minta uang, tidak minta apa-apa. Penting dia mendoakan, mudah-mudahan guru kami sehat, panjang umur kan gitu. Ya gitu. Kita menolong mereka mudah-mudahan mendoakan kita kan. Artinya kalau menurut yang ulun simpulkan, ya artinya Bapak sebelum rapat itu mulai, Bapak sudah melakukan bahasanya kata pengantar dulu, kalau memberikan pendahuluan bahwa ibaratnya meskipun prosedur sudah kita tetapkan di awal tahun Pak lah untuk kenaikan kelas, tetapi kita di rapat ini lebih mengedepankan masa depan anak, ya bahasanya kebaikan untuk anak. Mungkin di saat 3 tahun kita bina, mereka tidak bisa memberikan yang terbaik secara potensi kemampuan mereka, tapi siapa tahu dengan kebijakan kita, misalnya kan Bapak tadi kan pengennya oke lah bagi yang tidak bisa sama sekali dibantu terpaksa tidak naik kan kayak gitu Pak, tapi bagi yang misalnya gunakan hati nurani lah ibaratnya, kalau anak ini masih punya sisi kebaikan, kenapa tidak ditolong sehingga tidak merugikan masa depannya yang setahun tadi itu ya Pak. Oke, baik Pak, luar biasa Bapak nih, kayaknya perlu lebih jauh nih nanti wawancaranya setelah ini ya Pak ya. Masih ada 3 Pak
mungkin dipercepat aja. Tadi kalau ulun menangkap sekilas, ini kan pertanyaan berikutnya, apa Bapak punya jadwal tertentu nih dalam penyelesaian kasus? Apa langsung menyelesaikan di tempat atau punya jadwal untuk menyelesaikannya? Terus bentuk prosedur ulun tadi sebenarnya sudah dari Bapak detail tadi sudah. Bapak ini tipikal orang yang senang menyelesaikan masalah itu secepatnya, karena kalau dibiarkan berlarut-larut khawatirnya nanti akan malah konflik baru ya Pak. Benar lah Pak, tipikal pian seperti itu. Terus kalau Bapak langsung menyelesaikan di tempat tadi ya prosedurnya kayak mempertemukan tadi ya Pak, mempertemukan, benar lah. Manggil dulu atau misalnya Bapak manggil one by one orang ya yang satu-satu dulu baru kita pertemukan. Iya. Selesai. gitu. Terus bentuknya Bapak lebih mengedepankan face to face Pak lah. Dia dialog supaya apa? Supaya permasalahan itu clear. Kenapa? Karena kalau ketemu itu pasti mereka mengungkapkan sesuatu yang apa adanya kan gitu kan. Meskipun adu debat tapi Iya. lebih baik face to face ya Pak. Akhirnya kan ada bahasanya, kalau bahasa Indonesia tuh di drama ada Iya. ada klimaks loh Pak, ada anti klimaks sampai ke penyelesaian gitu. Karena konflik itu ketika dia mengungkapkan seperti ini, satu orang mengungkapkan ini, akhirnya dia, oh jadi ibu ini pian harus paham dengan perilaku Sidin seperti ini. Jadi hati-hati ketika ngomong. Kalau bapak kalau nanti ketemu ibu ini, pian hati-hati berbuat karena ibu. Nah jadi kita bisa memahami. Oleh karena itu selesai. Meskipun pada dasarnya di hati mungkin ada masih tidak puas, kan? tapi yang penting sekarang jangan ada konflik terbuka lagi Pak lah sambil. Oke baik. Terus Pak, adakah selama ini orang yang ada di sini atau faktor-faktor yang ada di sekolah ini Pak yang mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan? Adakah kawan-kawan yang menurut Bapak di sini sangat membantu ketika Bapak harus mengambil keputusan, kawan ini berperan dalam membantu saya, atau faktor-faktor kekuatan yang ada di sekolah ini yang membantu Bapak sehingga bisa ngambil keputusan tuh Bapak yakin keputusan yang Bapak ambil ini benar dengan faktor-faktor ini tadi? Kalau orang-orang yang mendukung pasti ada ya, terutama para wakil. Para wakil itu yang sering saya panggil bila saya ingin minta pendapat dulu sebelum saya mengambil keputusan. Yang bagusnya seperti apa, wakasek kurikulum. Kalau kaitannya dengan pembelajaran, saya panggil kurikulum. Konflik misalnya, konflik anak masalah pembelajaran dengan guru. Tapi kalau antara guru dengan guru itu berarti wakasek humas. Kalau siswa dengan siswa atau siswa dengan guru, siswa juga panggil biasanya. Bagaimana solusi, bisa membantu solusi ya kan, ya sedikit banyak ada masukan-masukan yang konstruktif untuk saya biasanya mengambil keputusan, supaya jangan menimbulkan masalah yang berkepanjangan. Jadi saya tetap minta bantuan dengan senior ada di sini, kemudian yang sudah lama berkecimpung sini, termasuk yang walaupun bukan wakasek yang senior, bapak-bapak ibu yang sudah lama di sini, yang sudah mengabdinya lama di sini, yang sudah tahu sudah belum sekolah di sini. Itu sangat harus jangan kita singkirkan Pak ya. Jangan kita singkirkan, itu wajib bagi kita calon pimpinan untuk meminta bantuan, baik pemikiran lah paling tidak, apalagi membantu dalam penyelesaian konflik. Cuma saya khawatirkan biasanya kalau kita minta bantuan banyak orang ketika punya masalah itu, nanti kasus itu kan berkembang banyak luas. Nah, jadi kita tidak banyak meminta bantuan, hanya beberapa orang. Mungkin kerahasiaannya juga tidak bisa kita jaga kan. Padahal konflik itu yang lebih penting dirahasiakan Pak ya, supaya ibaratnya tidak banyak menimbulkan konflik baru gitu ya Pak. Iya. Oke baik. Terus Pak, nah ini kan Bapak, saya tidak bisa nganggap Bapak nih kepala sekolah baru karena modal dasar Bapak kuat, wakasek kesiswaannya sudah luar biasa tangguh kan. Kalau di kurikulum mungkin tidak terlalu banyak menimbulkan konflik kan Pak. Biasanya yang banyak menimbulkan konflik di sekolah itu kan kesiswaan sama dengan dunia luar ya Pak, humas ya Pak. Nah itu Bapak punya modal sangat kuat tuh. Meskipun Bapak ini baru, tadi Bapak bilang kan kenapa ulun milih pian, karena ulun harus ada yang mengimbangi ini kepala sekolah generasi milenial Bapak. Ini generasi yang lama kan.
gitu. Tapi kan ulun yakin secara prinsip kan pasti punya kesamaan pola pikir loh Pak, meskipun tata cara teknis pengambilan keputusannya aja atau penerapan dari keputusan yang sudah diambil itu mungkin variasi tergantung style pian masing-masing. Nah Pak, pembelajaran yang Bapak petik Pak dari pengalaman Bapak mengambil keputusan-keputusan dari konflik itu Pak, dari penyelesaian konflik itu apa Pak? Bapak pasti menemukan kayak semacam pembelajaran baru nih. Oh ternyata ketika jadi Kepsek aku mengambil keputusan, ternyata ini hikmahnya dulu tidak pernah saya temui kan waktu di sekolah sebelumnya. Apa Pak yang selama ini yang selama 1 tahunan lebih Pak? Ulun yakin kan pian ibaratnya pasti ternyata jadi pimpinan seperti ini loh Pak, kayak gitu kan Pak. Yang dulu pian dulu bisa konsul sama Kepsek Pak, menurut ulun bagusnya kayak ini. Nah sekarang pian yang jadi tempat terakhirnya. Ayo Pak Hidayat, gimana nih keputusannya kan sekarang pian yang jadi. Gimana Pak, pembelajarannya apa nih Pak yang pian petik dari pengalaman pian yang selama 1 tahun ini? Tapi tidak banyak konflik kayaknya Pak ya, setahun ini banyak konflik lah Pak? Ada cuma tidak terlalu banyak lah. Ada. Adakah yang mengganggu pian benar Pak, yang sampai pian susah tidur, susah makan? Tidak ada kayaknya Bu, easygoingnya. Sebenarnya konflik itu tergantung kita manajemennya. Sebenarnya kalau masalah tidak bisa tidur, ada masalah sebagainya, itu tergantung kita. Sebenarnya masalah-masalah yang muncul di sekolah ini sebenarnya ya membuat kita tidak bisa tidur. Tapi saya bisa aja tidur. Kenapa? Karena yang saya ambil hikmahnya ketika saya membuat kebijakan, misalnya ada yang tidak setuju mengungkapkan di rapat. Nah saya senang itu, walaupun saya pikirkan, oh kenapa kebijakan saya seperti ini, memang sudah saya jelaskan kepada Bapak Ibu, tolong dilaksanakan dulu kebijakannya. Walaupun dia waktu rapat bahwa kebijakan saya terlalu prematur, terlalu cepat dan sebagainya. Kemudian saya tanya kebijakan yang mana. Nah saya hanya melanjutkan, saya hanya menertibkan administrasi sekolah yang saya terapkan normatif, itu artinya memang harus kita lakukan cara norma, cara aturan kan seperti itu. Dan ternyata yang saya ambil hikmahnya itu ternyata membuat keputusan itu tidak mudah. Ambil kebijakan itu tidak mudah. Menurut saya baik, ternyata orang tidak baik. Nah itu yang sekarang saya pikirkan ketika saya ingin membuat sebuah keputusan. Jadi harus saya pikirkan betul-betul supaya jangan timbul konflik. Saya itu tidak seperti itu, ingin sekali timbul konflik. Walaupun konflik itu akan timbul pasti. Nah oleh karena itu hikmah yang saya ambil, karena saya harus hati-hati membuat kebijakan, apalagi dengan guru senior kan. Nah kemudian kalau hikmah yang kalau dengan siswa, konflik itu karena saya sudah banyak di kesiswaan sebelumnya, saya lebih nyaman mengambil keputusan di siswa karena itu sifatnya normatif dan aturannya sudah jelas kan, dan itu pun harus kita bijaksanai. Jangan asal ambil keputusan kita pindahkan siswa, kita keluarkan siswa, dia tidak seperti itu kata saya. Nah oleh karena itu kalau dengan guru harus hikmah saya ambil, ternyata menjadi kepala sekolah itu kalau membuat kebijakan sesuatu harus hati-hati. Kalau memanggil guru juga harus pakai strategi. Dulu saya pernah waktu di sekolah di SMA 6 dulu, saya menyuruh kepala sekolah itu supaya memanggil guru tersebut karena malas mengajar. Sampai saya jadi kepala sekolah, sampai hari guru itu tidak pernah panggil beliau. Ternyata saya pikir, oh ternyata susah memanggil guru itu susah. Mengalami akhirnya. Iya, ternyata saya mengalami. Dulu berpikirnya kenapa kami dipanggil? Ternyata kepala sekolah itu harus memikirkan dulu apa konfliknya nih seperti apa. Kalau saya memang sudah beberapa kali memanggil guru yang berkonflik dengan anak, saya panggil. Nah saya memanggilnya dengan tidak memarahi. Saya ingin lebih banyak berdiskusi, ya, tidak memarahi. Kadang-kadang guru mungkin takut kalau dimarahi kepala saya tidak. Tanya kenapa Bapak ini seperti ini, nah itu aja. Saya berikan solusinya. Ini mohon izin Bapak mau sholat dulu atau bagaimana? Kalau mau sholat, ini satu pertanyaan, jalan lagi. Nggak apa-apa Pak. Jadi sebenarnya, nah ini tadi Ulun sudah bisa ngambil. Jadi dari rangkaian dialog ini, Ulun mohon izin nanti wawancaranya Ulun upload di YouTube karena bagian dari kerja kami. Apalah, mohon izin. Bapak nanti kan kalau misalnya ini
link kontaknya juga ulun tuliskan di situ, nama pian, kemudian nama sekolah yang pian pimpin juga ulun tuliskan. Mohon izin Pak, ulun mohon izin untuk menyampaikan apa yang waktu azan. Bapak ya. Jadi ulun mohon izin, jadi apa yang tadi Bapak sampaikan secara tersirat itu sudah mencakup teori-teori yang ada pada modul yang diajarkan Pak. Tapi bedanya Bapak sudah aplikatif, kami baru teoritis lah. Jadi apa yang Bapak lakukan tadi sebenarnya sudah melewati 4 paradigma Pak. Kalau di teori kami itu ada 4 paradigma Pak. Pimpinan, cara pandang pimpinan dalam mengambil keputusan. Bapak tadi individu lawan kelompok, individunya kan tadi murid Bapak lawan kelompok orang di luar. Kemudian Bapak tadi ada keadilan lawan rasa kasihan pada saat menaikkan kelas ya Pak. Kemudian kebenaran lawan kesetiaan ketika mungkin Bapak mendamaikan 2 orang guru yang berkonflik. Terus jangka pendek lawan jangka panjang, Bapak tadi misalnya punya kebijakan tentang sholat tadi Pak. Mungkin dulu tidak pernah terjadi, tiba-tiba Bapak dikatakan terlalu cepat mengambil keputusan, tapi Bapak mikir ini jangka pendek oke pian capek, tapi jangka panjang bagus untuk budaya positif di sekolah lah Pak. Bapak sudah menerapkan itu Pak, luar biasa. Terus Bapak tadi ada 3 prinsip nih penyelesaiannya berbasis hasil akhir. Bapak sudah menerapkan berpikir berbasis hasil akhir. Terus berbasis peraturan, Bapak tetap mementingkan peraturan, tetapi ada kebijakan juga, ada rasa peduli yang Bapak masukkan. Nah itu. Terus Bapak tadi tahapannya, meskipun Bapak tadi detail bentuk cerita, tapi Bapak tadi sudah mengatakan aku akan mengidentifikasi masalahnya dulu kan, cari data dulu, fakta dulu, siapa yang terlibat, kemudian secara peraturan yang mana yang benar, yang mana yang salah atau sama-sama benar. Terus Bapak tadi secara intuisi Bapak bilang kan, Bapak ngumpulin orang dulu, ini si A kayak apa, si B kayak apa. Terus Bapak pikirkan, tiba-tiba ada konflik, oh Bapak sudah intuisi pun udah jalan dari modal pengetahuan Bapak kan. Terus ulun yakin Bapak punya panutan kan Pak, ulun yakin Bapak punya panutan, idola nih. Jadi kadang-kadang Bapak pasti cara mikir Bapak atau cara bersikap Bapak kayak idola Bapak. Mungkin Bapak punya idola Capsek yang sebelumnya kah, atau orang tua kah, sehingga mungkin pola pikir Bapak sama pola Bapak ngambil keputusan lebih dipengaruhi oleh, adalah Pak, yang lebih dipengaruhi oleh panutan Bapak. Entah Bapak punya panutan Capsek yang terdahulu kah, yang Bapak hormati dan Bapak sukai cara bersikapnya, ngambil keputusannya, atau mama Bapak kah, abah Bapak kah misalnya. Itu. Terus Bapak punya investigasi juga. Dan terakhir kayaknya Bapak mengambil keputusan tadi, Bapak bilang susah, aku baru mengalami ketika manggil guru agak berat. Berarti Bapak kan sebenarnya punya keputusan saat itu, tapi agak lambat menjalankan karena Bapak mikir bila aku jalankan nih apa akibatnya lah. Jadi ibaratnya bila aku jalankan nih apa akibatnya. Berarti Bapak sudah di tahapan terakhir. Nah itu kami di situ diajarin Pak, bagaimana seorang kami nanti kalau jadi pemimpin bisa melakukan 4 paradigma pengambilan keputusan, kemudian 3 prinsip mengambil keputusan, dan 9 langkah pengujian Pak. Tapi Bapak semuanya sudah menjalankan dari hasil wawancara tadi. Nah Bapak Dayat, terima kasih banyak. Ulun minta waktunya agak lumayan lama nih, sekitar 50 menit sekian detik Pak. Wah, mudah-mudahan Bapak tidak bermasalah ya Pak ya. Artinya ini bahagia aja loh Pak. Alhamdulillah. Nah terakhir Pak, kesan pesan pian. Nih kami kan CGP angkatan 8. Kalau ulun ditanya mau jadi apa CGP, ulun mikirnya satu nambah ilmu. Ya nanti terserah Allah lah ilmunya mau diterapin kemana, tapi yang penting ilmunya dapat dulu. Mudah-mudahan nanti ilmu tambahan ini bisa menambah kebermanfaatan ulun lebih banyak lagi buat sekitar. Nah tapi ulun yakin Bapak bukan orang yang ibaratnya nganggap yang lain-lain tuh saingan kan. Bapak welcome tipikal orangnya kan, makanya ulun memilih Bapak untuk diwawancarai. Kesan-pesan Bapak Pak, mungkin ada pesan Bapak misalnya buat kami-kami yang nanti ini dapat ilmu, sudah pesan pian untuk kami-kami ini seperti apa Pak? Silahkan. Terima kasih. Pesan-pesan saya untuk khususnya ulun, untuk Ibu Erni, calon guru penggerak angkatan 8. Jadi menjadi calon guru penggerak itu adalah menjadikan kita untuk memotivasi diri untuk lebih baik,
bukan tujuan-tujuan yang apa, kalau kita dijadikan menjadi pengawas, menjadi kepala sekolah itu hanya tujuan, bagian dari tujuan, tapi hakikatnya adalah bagaimana meningkatkan kualitas diri kita sebagai pendidik itu seperti apa. Di grup penggerak ini sebenarnya mungkin Ibu Yani sudah banyak mendapatkan pengetahuan kan, kemudian melihat secara langsung, terjun secara langsung, oh seperti ini. Nah itu, jadi ikut grup penggerak itu sebenarnya sangat baik. Untuk apa? Itu tadi memotivasi diri kita untuk lebih baik. Kalau ingin jadi kepala sekolah, jadi pengawas itu hanya tujuan, bagian tujuan yang bukan tujuan utama sebenarnya. Mungkin itu adalah motivasi saja, untuk memotivasi supaya kita melakukan sesuatu lebih baik. Karena kita ini kalau tidak ada iming-iming yang diberikan oleh orang yang melakukan kegiatan itu, kadang-kadang kita ini bebek. Tapi ada tipikal orang yang walaupun tidak ada iming-iming, mereka tetap bersemangat. Seperti Pian. Mudah-mudahan Pak ya. Mudah-mudahan. Amin. Nah, kita yang punya motivasi seperti itu yang harus kita pertahankan. Kalau kita sudah punya motivasi semangat, itu yang harus. Makanya waktu tes cakap kemarin, waktu belum ditanya tujuan apa jadi kepala sekolah, Pak, tujuan saya satu, ingin meningkatkan kualitas pendidikan dan ingin mengubah wajah pendidikan yang belum bagus. Ubah sekali. Masih ada saja ya. tujuan ulun jadi kepala sekolah itu bukan apa-apa. Dan lebih banyak sukanya ya Pak dalam setahun ini. Alhamdulillah. Karena dijalani dengan ikhlas, enjoy ya Pak ya. Enjoy. Ada masalah kita selesaikan gitu aja. Kalau hidup tidak ada masalah tidak mungkin kan. Menanti Bapak nanti jadi narasumber di sekolah saya. Ya kan gitu aja. Kalau kita jadi kepala sekolah takut dengan masalah ya gak usah. Apalagi yang jadi calon guru penggerak kan Ibu Ari sudah berpengalaman jadi guru, bagaimana menangani konflik masalah kurikulum, bagaimana menangani konflik kesiswaan, pemasaran dengan orang tua dan sebagainya. Kita tahu. Yang penting kita jangan melanggar peraturan. Kita laksanakan sesuai aturan dan kita lakukan dengan kebijaksanaan yang memberikan kemampuan kepada orang lain. Terima kasih banyak sekali lagi Pak lah. Semoga pembicaraan ini banyak hikmahnya Pak. Nih habis ini ulun akan bikin semacam jurnal tertulis. Mudah-mudahan nanti link YouTube-nya ulun kirim. Mungkin ada proses editing yang nanti prosesnya harus ulun supaya lebih bagus kualitasnya. Ulun minta rela atas kesediaan waktunya, tenaganya banyak ilmu pengalaman Bapak yang akan ulun jadikan sebagai tambahan tambahan ilmu ulun Pak yang di luar dari pendidikan guru penggeraknya. Ikhlas loh Pak. Inggih, masih banyak dan mohon doanya Pak, semoga tadi yang kesan Bapak ke ulun tadi mudah-mudahan itu amanah kan, karena kepercayaan dari orang lain itu juga satu amanah yang harus dijalankan kan Pak. Nah, ulun terima kasih sekali lagi, kemudian berharap semoga Bapak, ulun yakin di bawah kepemimpinan Bapak SMA 10 akan jauh lebih baik lagi, lebih maju lagi, dan semoga nanti Bapak juga bisa berpindah ke sekolah-sekolah yang lain, karena ulun tahu persis kinerjanya Pak Hidayat. Jadi ibaratnya kalau Bapak tadi punya kesan ke ulun juga punya kesan ke Bapak gitu loh. Ulun yakin di bawah Bapak masih lama kan, jadi insya Allah jangan di SMA 10 aja yang bisa mengambil kebermanfaatannya dari Bapak. Mudah-mudahan nanti SMA yang lain juga bisa, dan mudah-mudahan Bapak juga berkenan nanti membantu sekolah-sekolah lain untuk lebih maju lagi. Makasih Pak. Demikian hasil dialog dan wawancara kami terkait dengan demonstrasi kontekstual yang akan saya kerjakan. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaannya mendengarkan dan menyimak hasil wawancara kami. Semoga dari itu dapat diambil pengalaman dan pembelajaran yang bermakna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sukses TGP Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dan seluruh Indonesia. Amin ya robbal Amin. alamin. Terima kasih Pak.